Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kawan, teman-teman sekalian, seperjuangan, teman-temanku, sebelum mulai saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Nih, gimana kabarnya, Li? Li, Alhamdulillah Dedi, baik. Abdullah, Alhamdulillah Alhamdulillah baik baik. ya? bikhairin. Khair. Baik, baik. Meskipun kalau di sini, di tempat saya ini masih suasana ya COVID, jadi masih suasana PPKM, tapi mudah-mudahan kita tetap ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Jadi sebagaimana kita tahu, insya Allah di sini kita akan membahas salah satu pembahasan telah kita ketahui di dalam mata pelajaran evaluasi kurikulum. Kita akan membahas salah satu pembahasan yang berkaitan dengan metode evaluasi kurikulum atau metode evaluasi kurikulum dengan pembahasan metode evaluasi kualitatif. Ini biasa saja ya, di sini kita jadi tidak terlalu serius karena kita tahu di sini kita akan mencoba untuk membahas salah satu pembahasan yang mungkin cukup berat bagi kita, betul tidak, Ali, Abdullah? Betul Jadi ini. Ya, Insya Allah. benar. ini suasananya harus suasana seperti ya dikatakan bisa seperti sharing atau tapi dalam suasana podcast gitu. Mudah-mudahan nanti kita akan mendengarkan dari salah satu teman kita, dari Abdullah, Ali Imron, juga Dedi Trianto. Sedikitlah kita akan membicarakan salah satu metode kurikulum di bagian kualitatif. Nah, kira-kira nih dari Abdullah ataupun Ali Imron, Dedi, di sini ada yang mau berkomentar? Pertama-tama siapa yang mau berkomentar tentang pembahasan di metode kurikulum kualitatif? Mungkin ada yang ingin menjelaskan di sana ada apa saja gitu di dalam metode kurikulum kualitatif. Mungkin saya dulu ya yang Ya, silakan. mulai. Dedi. Silahkan, mungkin di Jadi, sini bebas saja kita sharing dulu. iya, jadi metode evaluasi kualitatif ini dia memiliki beberapa metode. Ada berapa ya? Ada empat metode. Yang pertama itu metode studi kasus, metode elimination ya. Oh ya. Ketiga metode education system evaluasi, dan yang keempat metode responsif ya. Responsif, Masya Allah. Sekali bahasa ini. Mungkin di sini saya akan jelaskan sedikit tentang metode studi kasus ini. Metode studi kasus ini seperti yang diterangkan oleh siapa ya? Rusdina ya. Misalnya Rusdina itu yang menerangkan, yang menjelaskan bahwa metode studi kasus ini adalah metode yang mungkin kalau saya bahasakan mungkin bertujuan meneliti suatu satuan atau suatu komponen yang ada di dunia pendidikan, misalnya seperti sekolah atau kelas atau guru atau siswa atau mungkin bahkan kepala sekolah. Dan metode metode di kasus ini ada ada beberapa teknik untuk kita melakukan penelitian. Yang pertama itu biasanya ya tentunya secara objektif, yaitu kita turun langsung ke lapangan dengan teknik mengumpulkan data seperti menyebarkan kuesioner, terus kita wawancara dengan orang-orang tersebut, wawancara kepada siswa atau kepada guru atau kepada kepala sekolah. Itu dia adalah metode studi kasus di dalam ini.
Oh, gitu. Kalau menurut saya Mungkin metode ini dari Kang Ali sekarang kita akan mendengarkan ini pendapat Kang Ali Imron nih. kalau menurut saya model studi Kira-kira kasus. bagaimana gambaran dia tentang, ya silakan. Oke, jadi model studi kasus menurut saya itu eh, kalau masalah kuesioner itu tidak terlalu apa ya, bukan tidak terlalu penting, tapi itu di bagian akhir itu. Tapi sebelum kita melakukan studi kasus untuk sebuah evaluasi kurikulum, kita harus mengetahui dulu, kita harus familiar dulu dengan kurikulum tersebut. Karena jika kita tidak familiar dengan kurikulum tersebut, ya kita tidak akan tahu ini bagaimana ke depannya. Sedangkan apa yang mau dikasuskannya seperti apa gitu. Nah, kayak gitu. Jadi harus familiar dulu Oke, terhadap kurikulum tersebut, baru kita bikin evaluasi secara studi kasus. Contohnya kasus di kelas A oke, studi kasus. kayak gini, tetapi di kelas B berbeda. Nah, ketika kita tidak familiar dengan kurikulumnya, ya kita tidak akan tahu apa hasil dari studi kasus tersebut. Jadi terlebih dahulu kita itu harus memang paham dan mengetahui, begitu Kang Ali? Ya, benar. Jadi kita harus mengetahui kurikulum tersebut. Kita harus familiar dulu dengan kurikulum tersebut. Iya, iya, iya. Mungkin ada tambahan lagi mungkin Kang Ali, atau kita bisa mendengarkan dari yang lain? Mungkin sekian dari saya tentang Mungkin metode. Abdullah di sini kelihatannya ini mau berbicara gitu. Jadi kelihatan dari sorotan matanya dia sudah kelihatan meronta-ronta ingin menggambarkan kepada kita bagaimana pandangan dia tentang di metode kurikulum kualitatif. Jadi yang kedua dari model evaluasi kurikulum ini yaitu mode illumination. Jadi evaluasinya pada dasarnya merupakan studi mengenai pelaksanaan program. Jadi pengaruh faktor lingkungan, kebaikan-kebaikan dan kelemahan program tersebut. Maksudnya pengaruh program terhadap perkembangan hasil belajar dari model illumination ini. Jadi evaluasi lebih didasarkan pada pertimbangan yang hasilnya diperlukan untuk penyempurnaan program. Jadi objek evaluasi mencakup latar belakang dan perkembangan program. Begitu. Oke. Jadi proses pelaksanaannya, hasil belajar dan kesulitan-kesulitan yang dialami. Jenis data yang dikumpulkan pada umumnya data subjektif dalam kegiatan evaluasi cenderung ditempuh kepada pendekatan cara-cara yang seperti menggunakan prosedur yang disebut progressive focusing, terus dengan langkah-langkah pokok yaitu pengamatan yang lebih terarah dan analisis sebab akibat. Terus yang selanjutnya itu bersifat kualitatif terbuka yaitu fleksibel elektif. Terus yang cenderung ditempuh pendekatan cara-cara model illumination ini ada juga teknik evaluasi mencakup observasi wawancara, angket, analisis dokumen dan bila perlu mencakup semua tes yang pada model illumination tersebut. Jadi itu saja yang bisa. Iya. Tapi ini ngobrol-ngobrol, kawan-kawanku, saya kalau tadi apa yang dibicarakan oleh Abdullah, kalau dari metode yang tadi disebutkan, metode apa namanya Abdullah? Illumination ya. Itu ini kalau bahasa guyonan saya, kok saya jadi teringat. Jadi lebih kalau kita mau menghafal, supaya kita tidak cepat lupa dalam menghafal salah satu bentuk metode ini, kita harus ingat ke salah satu kalau dalam dunia konspirasi itu iluminasi ya. betul. Ya kan dekat ya. Iluminasi. Tapi ini kalau dalam ilmu evaluasi pendidikan ini ada yang namanya salah satu metode di
kualitatif, namanya metode illumination. Ini bagi saya ini hal baru, jujur saya ini baru dapat dari kawan-kawan sekalian, ini sungguh luar biasa ya. Jadi pembahasannya ini cukup mendalam. Bagi saya ini memang harus betul-betul dikaji lebih dalam lagi supaya bagaimana pendidikan di Indonesia untuk sekarang khususnya ini kawan-kawan kan sekarang kita lagi dihadapkan oleh salah satu jadi disrupsi atau pengalihan kurikulum dari Kurtilas, kalau enggak salah kan sekarang ada kurikulum baru betul atau tidak nih kawan-kawan? Ya, Betul. ada. Betul. Nah, jadi kalau tidak salah nih saya sempat baca dari sekarang sudah ada katanya kurikulum buat tahun sekarang. Karena kan sebagaimana kita tahu mungkin untuk tahun sekarang karena memang kita dipaksa untuk belajar, salah satunya belajar jadi daring kan ya. Jadi daring mungkin ini di Sulawesi pembelajaran sekarang bagaimana? Apakah masih daring atau sudah tatap muka nih? Kalau di daerah saya ada yang masih daring, tentunya seperti di universitas itu masih daring biasanya. Tapi kalau di sekolah-sekolah dasar atau sekolah menengah pertama atau menengah ke atas, mereka sudah melakukan tatap muka tapi dengan jangka waktu yang singkat saja, misal 1 jam atau 2 jam atau cuma 3 jam. Iya. Baru Jadi itu pun dibatasi gitu. Iya, dibatasi. Itu pun selang-seling hari ini untuk masuk. persyaratan Kang Dedi, meskipun di sana sudah mulai tatap muka, apakah harus anak-anak perlu divaksin atau gimana? Kalau itu sih harus, apalagi yang sudah tingkatan SMA kan, menengah ke atas, sudah itu harus vaksin. Makanya sini Ini kalau jadi Ya. mereka masuk sekolah terus pas ada program vaksin. Program vaksin harus divaksin. Siapa yang boleh divaksin ya divaksin. Dan tentunya protokol kesehatan tetap terjaga. berarti ini di Sulawesi ya, Kang Didi? Sulawesi Kalau Tenggara. kita boleh tahu di Garut ini bagaimana ini untuk pembelajaran sekarang? Alhamdulillah kalau Apakah di sudah Garut, tatap muka atau masih suasana daring? kalau di Garut untuk tingkat SD, SMP dan SMA jadi sistemnya itu di rolling, sistem shift. Di luring, iya. Iya. Oh iya betul. Jadi ada yang luring, ada Jadi yang daring. gantian gitu kan? Ya, selang-seling gitu. Oh iya. Tapi kalau tingkat Jadi kuliahan, diselang dan diseling. tingkat kuliahan ada yang masih daring, ada yang luring gitu. Cuman sebagian. Luring. Oke. Berarti Ya ini kayaknya menarik sama ya. kayak yang di tingkat SD, SMP, sama SMA. Oke. Ini kalau dari tempat Abdullah bagaimana? Apakah sama atau ada Jadi perbedaan? sama yang disampaikan sama Kang Dedi. Jadi Oh, ada iya, berarti sebagian masih yang sama. daring dan juga sebagian bertatap muka. Ya ini jadi pemirsa sekalian, kita ini dari salah satu teman saya. Jadi di sini ada 2 orang dari Sulawesi dan 1 orang ini dari Garut. Kalau saya ini sendiri kan dari Ciamis, kayaknya masih sama lah, masih dekat dengan Garut. Jadi sebagian ya ada yang daring dan sebagian lagi ada yang luring begitu. Nah ini ngomong-ngomong terakhir kawan-kawan sekalian, kalau kita melihat sekarang dengan keadaan yang di sebagian sekolah masih ada yang memberlakukan pembelajaran secara katakanlah daring, tidak sebagian luring gitu. Tapi ada yang luring, ada yang daring. Saya mau meminta pendapat ini. Kira-kira dari pembahasan yang telah tadi kita bahas tentang metode penelitian kualitatif, kira-kira kalau kita melaksanakan evaluasi dari berbagai metode yang tadi telah disebutkan, kira-kira yang cocok itu dari menurut pandangan antum sekalian, itu kita menggunakan metode seperti apa dalam evaluasi pendidikan untuk saat ini. Karena kan kita ada dalam masih suasana PPKM lah itu atau suasana COVID-19 dan lain sebagainya. Ini kira-kira metode yang cocok yang digunakan untuk saat ini metode apa gitu? Siapa dulu nih? Mungkin ada yang ingin memberikan tanggapan atau apa, silahkan. Kang Ali dulu ada daerah. Terserah yang mau menjelaskan. Kang Ali aja dulu lah. Oke.
Tadi kan kita sudah mengambil dua Mungkin metode itu ya, study kasus sama illumination. iya metode Nah, kalau illumination. menurut saya ya paling efektif study kasus. Karena kalau studi kasus kita bisa membandingkan satu kasus dengan kasus yang lainnya. Sedangkan kalau illumination kita harus melakukan observasi dari beberapa tingkat atau beberapa kejadian di tiap sekolah. Kemudian ada tes wawancara juga. Itu sangat melelahkan itu. Wawancara Berarti satu lebih persatu. Oke, berarti lebih efektif kalau menurut Kang Ali. Iya, berarti itu ya. Ya, lebih Oke, efektif oke. studi kasus. Jadi langsung Itu dari ke Kang Ali, intinya. berarti Kang Ali lebih memilih study. Iya, iya. Berarti itu kira-kira lebih kredibel atau bagaimana Kang Ali selain tadi kita melihat waktu dan sebagainya? Ya lebih efektif gitu. Karena kita kan langsung melihat Lebih keadaannya gitu. efektivitas. Oke, Ya. berarti gitu. Oke. Itu dari Kang Ali. Saya ingin melihat dari pendapat teman yang lain ini dari Abdullah ataupun dari Kang Dedi. Kira-kira ini menurut antum atau punya saran apa gitu untuk ya kita istilahnya metode yang digunakan untuk evaluasi pendidikan khususnya di negara kita yang masih dalam suasana COVID-19. Betul kata Kang Ali tadi, bahwasanya metode yang paling pas adalah metode studi kasus. Karena boleh jadi kita apa namanya, kalau studi kasus kan langsung terjun ke lapangan Ke lapangan, dan iya. pasti beda suasananya di Pulau Jawa, Pulau Sulawesi, Pulau Sumatera, Kalimantan dan Papua, pasti beda situasi dan kondisinya. Kondisi Penyebaran masing-masing, COVID-nya ya. juga, iya, pasti penyebaran Betul, COVID-nya betul. juga gimana, terus apa diadakan PPKM atau gimana kan pasti beda-beda. Maka yang paling menurut saya setuju sama Kang Ali tadi bahwa metode yang baik atau yang sangat baik digunakan adalah metode studi kasus Di karena kasus. bisa langsung terjunkan di tempatnya itu. Iya, betul. Berarti dari pandangan saya berarti Kang Ali ini sama Kang Dedi memang one heart itu, satu hati. Yes Nah, lah. ini kita belum mendengar di pendapat Abdullah apakah sama. Nah, ini apakah sama dari kedua yang telah tadi disampaikan oleh Kang Ali dan Kang Dedi, apakah punya pandangan lain? Kalau sama, berarti ini tiga-tiganya, wah, berarti satu hati ini. Atau Ya satu sama karena pemikiran begitu. soalnya kalau model illumination itu butuh banyak ini langkah untuk mengambil apa ke apa yang tadi tuh wawancara buku Studi kasus, ya. observasi ya tadi. Kalau studi kasus kan cuman dia apa model utamanya itu apa kualitatifnya evaluasi model Kualitas. studi. Jadi begitu. Oke. Ya ini dari awal kita sudah banyak berbicara, mungkin kurang lebih kita ini hampir berapa menit Kang Ali kita ngobrol ini masalah sharing metode ini Kurang lebih sudah 17 menit. atau Kang Dedi 17 ini mungkin ya Masya Allah. dalam waktu yang singkat ini mudah-mudahan dari penonton bisa mendapatkan ilmu khususnya dari apa yang telah kita bicarakan tadi dari teman-teman saya, dari Kang Ali juga Kang Abdullah, Kang Dedi. Meskipun sebenarnya pembahasan untuk metode evaluasi kurikulum ini khususnya di kualitatif ini sebenarnya tidak cukup dalam 1 jam ataupun 2 jam, sebenarnya ini kurang. Karena harus ada pendalaman materi yang cukup dalam, tapi di sini kita ngobrol-ngobrol ringan, betul tidak Kang Ya, Ali sangat betul. atau Kang Abdullah? Jadi Ya kita betul. tidak terlalu mendalam soal ini karena tentunya kita dalam membicarakan sesuatu terutama dalam masalah pendidikan itu emang harus orang yang sudah berpengalaman dalam dunia pendidikan atau harus orang yang sudah terjun melihat langsung dalam dunia pendidikan. Jadi kita di sini dari Abdullah, dari Kang Ali, juga saudara Kang Dedi di sini. Jadi kita hanya menyampaikan salah satu materi pembahasan ringan begitu. Ya mungkin ini yang dapat kita sampaikan untuk pada malam hari ini. Sekarang hari apa?
Hari Jumat. Kawan-kawan ada yang tahu atau Hari Jumat. Jumat, hari Jumat? Berarti kita ada di malam malam Sabtu Sabtu. ya. Sabtu ya. Kalau kalender Hijriah berarti kita sudah masuk hari Sabtu. Hari Nah, Sabtu. Ya. Hari berarti Sabtu. kalau kalender Hijriah berarti kita sudah masuk hari Sabtu. Kalau kalender Masehi kita masih berada di hari Jumat. Mungkin ada tambahan terakhir dari kawan-kawan sekalian, dari teman-teman, Mungkin atau tambahan dicukupkan sekian? teman sedikit. Ya, silakan Kang Ali. Sebenarnya metode evaluasi kualitatif itu ada 4. Yang pertama tadi studi kasus. Terus yang kedua Ada 4. illumination. Iya, betul. Yang ketiga model educational system evaluation. Dan yang keempat responsif. Oke. Nah, yang kita ambil cuma 2 dan Responsif. 2 yang lainnya di lain waktu atau ada yang akan menjelaskan yang lainnya. Iya, di lain waktu insya Allah kita akan mengadakan Zoom meeting kembali. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan ya, Kang Ali, Kang Amin, Abdullah, amin. Kang Dedi. Insya Allah. Jadi ini Amin. terakhir ini kenapa saya dari tadi nyebut Kang gitu, Kang. Jadi Kang Ali, Kang Abdullah, Kang Dedi meskipun dalam katakanlah sakopah ataupun dari saudara-saudara saya Abdullah dan Kang Dedi ini mungkin beda. Jadi kalau Kang dalam orang Sunda itu seperti kita menyebut siapa ya, kakak begitu, orang dekat. Atau dalam bahasa Jakarta itu apa ya? Abang mungkin ya. Ya. Jadi ya, dikarenakan saya dari Sunda, berarti di sini dari Sunda berdua, saudara Ali Imron dan saya sendiri Rahmat Maulana. Terus kita mempunyai 2 teman ini dari jauh, dari seberang pulau, saudara Abdullah dan saudara Dedi Trian. Ini saya ucapkan terima kasih kepada 3 pembicara, teman saya juga di kuliah. Mudah-mudahan kalian semua terus mendapatkan kesehatan, khususnya mudah-mudahan di lain waktu kita dapat berjumpa kembali dan melakukan sharing atau ngobrol ringan terkait masalah metode evaluasi kualitatif, yang mana mungkin 2 pembahasan belum kita bahas. Mungkin pembahasan sekarang mudah-mudahan kita bisa membahas di lain waktu. Oke, insya Allah ini. Ya mungkin ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, dan saya haturkan sekali lagi kepada saudara saya Abdullah, juga saudara saya Ali Imron, saudara saya Dedi Trianto yang telah membeberkan pemaparannya ataupun pandangannya mengenal salah satu dalam metode evaluasi pendidikan, khususnya di bagian kualitatif. Ini yang dapat saya sampaikan. Mungkin silahkan kita akan menutup acara ini. Sebagaimana kita tahu, mungkin kita akan menutup dengan doa ya. Kang Dedi, Kang Ali. Ya. Nah, Kita tutup Ya. dengan doa kifaratul majelis. Mudah-mudahan kita berjumpa di lain waktu. Terima kasih sebelumnya. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan.